Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhat tulab wa talibat, sabahul khair. Kaifa halukum? Atamanna antum bi khairin. Selamat pagi kakak dan abang. Bagaimana kabarnya hari ini? Mis harap kakak dan abang tetap dalam keadaan sehat walafiat ya nak, dan tetap semangat walau belajar dari rumah. Oke kakak dan abang, hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita, yaitu bahasa Arab. Namun sebelum kita lanjutkan ke materi, marilah kita memulai pembelajaran kita dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah kakak dan abang, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang lalu. Kalau minggu lalu kita adalah belajar tentang hiwar atau percakapan, dan alhamdulillah Miss rasa nilainya pada bagus semua ya nak, hanya perlu perbanyak latihan ya, perbanyak latihan membaca tilawati Al-Quran atau teks berbahasa Arab biar lebih lancar ya nak. Alhamdulillah untuk intonasinya kakak dan abang sudah bagus ya nak, hanya ada beberapa orang yang kurang lancar membacanya, itu saja. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang al-qawaid ya, al-qawaid. Nah, al-qawaid ini artinya adalah tata bahasa. Jadi kalau dalam bahasa Inggris biasa disebut grammar ya nak. Nah, apa yang akan kita pelajari Miss? Yang akan kita pelajari hari ini adalah khobarun muqaddamun tambah mubtadaun muakhharun tambah na'tun ya. Jadi kakak dan abang, hari ini kita akan belajar masih tentang mubtada dan khobar, tapi kali ini ada penambahan kata muqaddam dan muakhar. Nah, sudah kalau dilihat dari judulnya ada itu seperti rumus ya nak. Itu rumus khobar muqaddam tambah mubtada muakhar tambah na'tun. Nah, ada yang masih ingat apa itu na'tun? Iya, na'tun itu adalah kata sifat ya nak. Oke kakak dan abang, tetap semangat ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, Miss harap kakak dan abang mampu mengetahui apa sih pengertian mubtada muakhar dan khobar muqaddam. Kemudian kakak dan abang mampu memahami kaidah bagaimana cara pemakaian khobar dan mubtada tersebut. Nah, pengertian mubtada dan khobar telah kita bahas pada bab-bab sebelumnya ya, karena dari awal kelas 5 dari semester 1 yang kita bahas sebenarnya adalah hanya mubtada dan khobar. Namun kalau ada kakak dan abang yang masih lupa, Miss ingatkan kembali, mubtada adalah kata benda yang terletak di awal kalimat dan berfungsi sebagai subjek. Sedangkan khabar adalah kata yang terletak sesudah mubtada dan berfungsi sebagai predikat. Ya kakak dan abang, kita lanjut ya nak. Oke, pada dasarnya setiap mubtada terletak di awal kalimat atau jumlah. Jadi dalam bahasa Arabnya kalimat itu adalah jumlah ya nak, atau jumlatun. Ya, jangan bingung ya nak. Pada dasarnya setiap mubtada terletak di awal kalimat. Karena pengertian mubtada itu adalah kata benda yang terletak di awal kalimat. Ya, akan tetapi ada kalanya khobar diletakkan sebelum mubtada. Namanya khobar muqaddam, dan mubtada diakhirkan sesudah khobar. Namanya mubtada muakhar. Artinya khobarnya diletakkan di depan
mubtada'nya diletakkan di akhir. Kalau setahu kakak dan abang kan, atau sejauh yang kita pelajari, mubtada itu adalah kata benda terletak di awal kalimat, sedangkan khobar adalah kata benda yang terletak sesudah mubtada. Berarti kita tulis dulu mubtadanya baru khobarnya. Namun kali ini yang akan kita pelajari adalah khobarnya yang kita dahulukan, artinya khobarnya kita buat di depan. Nah, kalau khobarnya sudah berada di depan, namanya khobar muqaddam. Kalau mubtada'nya kita letakkan setelah khobar, maka namanya berubah menjadi mubtada' muakhir. Ya, Nak. Dari segi bahasa, ya. Maaf. Dari segi bahasa, muakhir itu kakak dan abang artinya adalah yang diakhirkan atau yang terakhir. Maka yang dimaksud dengan mubtada muakhir adalah mubtada yang terletak di akhir. Boleh, Miss? Boleh. Kenapa? Karena hal ini tidak bertentangan dengan ilmu nahu. Miss, apa itu ilmu nahu, Miss? Ilmu nahu itu, Nak, ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Inggris itu seperti namanya grammar, ya. Kalau dalam bahasa Arab namanya ilmu nahu, ya. Hal ini tidak bertentangan dengan ilmu nahu karena memang ada aturan dan kaidah yang mengatur hal tersebut, katanya. Ya, kakak dan abang, ingat ya, kalau kakak dan abang kurang paham boleh diulang-ulang lagi, Nak. Diulang-ulang, dikembalikan ke belakang videonya. Ingatkan, jangan di skip atau dipercepat ya, Nak, agar kakak dan abang lebih paham. Oke, next. Nah, namun jika ingin membuat kalimat dengan susunan khabar muqaddam dan mubtada muakhir, ada syarat tertentu yang harus dipenuhi. Jadi kakak dan abang gak asal-asalan kita buat, ya, gak asal-asalan kita buat. Ayo mau buat mubtadanya di akhir aja lah, ayo mau di depan aja lah khabarnya. Gak boleh asal-asalan. Ada ketentuan atau syaratnya ya, Nak. Syarat yang pertama, ingat ya, Nak, ini syarat yang pertama. Mubtada berupa isim ma'rifah, sedangkan khobarnya berupa syibhul jumlah. Miss, ada istilah baru, Miss, yang belum pernah Ai dengar, Miss. Iya, betul sekali. Ada istilah isim ma'rifah dan syibhul jumlah. Ya, kakak dan abang, biar nggak pusing, ya, biar nggak bingung apa itu isim ma'rifah, kita akan mempelajari isim ma'rifah terlebih dahulu, ya. Nah, apa itu isim ma'rifah dan apa itu syibhul jumlah? Ya, kakak dan abang, kenapa kita pelajari dulu isim ma'rifah ini? Biar kakak dan abang lebih paham. Karena tadi syarat yang pertama, ya, syarat yang pertama tadi katanya adalah mubtadanya harus isim ma'rifah, sedangkan khobarnya berupa syibhul jumlah. Maka kita harus tahu apa ini isim ma'rifah, apa itu syibhul jumlah. Oke, yang pertama kita bahas adalah isim ma'rifah. Kakak dan abang, kalau kita berbicara tentang isim ma'rifah, maka kita juga harus membahas tentang isim nakiroh. Kenapa? Karena isim ma'rifah dan isim nakiroh ini, Nak, berpasangan. Kenapa harus kita pelajari? Agar kakak dan abang mampu membedakan yang mana sih isim ma'rifah, yang mana isim nakiroh. Ya, kakak dan abang. Oke, yang pertama kita bahas isim ma'rifah. Isim ma'rifah itu adalah isim. Oh iya, sebelumnya kakak dan abang masih ingat apa itu isim?
Iya, betul sekali. Isim itu adalah kata benda. Ya, Nak. Jadi, isim ma'rifah adalah kata benda yang menunjukkan maknanya sudah tertentu atau khusus sehingga kita paham apa yang dimaksud. Contoh, buku itu, rumah itu. Berarti rumah dan bukunya sudah tertentu, dia sudah tahu kita yang mana karena sudah ditunjuknya rumah itu gitu. Nah, kalau isim nakiroh itu apa, Miss? Isim nakiroh itu, Nak, isim yang menunjukkan maknanya masih umum atau global. Jadi kata benda yang mana, seperti apa, terdapat di mana, punya siapa, masih belum diketahui. Jadi contohnya, Nak, buku. Ya buku yang mana? Ya buku yang mana aja, yang penting buku, ya kan? Rumah siapa? Ya nggak tahu rumah siapa, yang penting rumah. Gitu ya, Nak. Jadi isim ma'rifah itu bendanya masih umum, masih udah khusus ya, tertentu, sudah diketahui, sedangkan isim nakiroh bendanya dia belum diketahui atau bersifat umum. Nah, ciri-ciri isim ma'rifah Kakak dan Abang. Isimnya atau kata bendanya biasanya ya, Nak, biasanya dia tidak bertanwin. Kecuali nanti untuk nama orang ya, Nak. Kalau nama orang dia bertanwin, boleh bertanwin ya. Kemudian biasanya dia ditandai dengan huruf alif lam. Ya, alif lam loh ya, Nak. Alif lam ada 2. Alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah. Nah, bagi Kakak dan Abang, kalau belum tahu apa itu alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah, nanti boleh di WA Miss Umi ya, Nak. Miss Ai belum paham apa itu alif lam qamariyah dan syamsiyah. Oke, Kakak dan Abang. Nah, kemudian yang ketiga, menunjukkan kata khusus atau nama orang tertentu. Apa itu, Miss, kata khusus? Contoh, kata ya nama binatang ya, nama tempat, nama negara, nama orang, itu kan sudah khusus, dia belum, nggak bersifat umum. Jadi itu dia masuk ke ma'rifah. Kemudian nakiro apa, Miss? Ciri-cirinya isimnya bertanwin, an, in, un akhir katanya ya. Kemudian yang kedua, biasanya tidak ditandai dengan huruf alif lam ya, Nak. Kemudian yang ketiga, menunjukkan kata umum atau bukan nama orang tertentu. Jadi kebalikan dari ciri-ciri isim ma'rifah ya, Nak. Oke, isim ma'rifah, isim nakirah, misalun, contohnya. Jadi misalun ini artinya contoh ya, Nak. Coba perhatikan isim ma'rifah, contohnya itu al-kitabu, buku itu. Jadi kalau ada kata yang ada alif lamnya, itu ma'rifah ya, Nak. Sudah khusus bendanya. Al-baitu, rumah itu. Kemudian at-tilmidhu, murid itu. Kemudian Ahmadun. Loh, Miss, kenapa ada tanwinnya, Miss? Karena dia ini nama orang ya, Nak. Kalau nama orang dia boleh memakai tanwin. Kemudian Zaidan. Nah, Zaidan juga nama orang. Dan setiap nama orang itu dia ma'rifah atau dia sifatnya udah khusus. Ya, Nak. Kemudian contoh dari isim nakiro atau isim yang bersifat umum. Contoh kitabun. Beda nggak kalau misalkan Miss bilang buku dan buku itu? Beda ya, Nak. Kalau buku ya belum tahu buku apa dan punya siapa kan. Tapi kalau buku itu berarti kan udah Miss tunjuk, berarti sudah Miss tentukan bukunya gitu. Nah, kemudian baitun, rumah, tilmidun, murid, sekolah, madrasatun, masjid,
masjidun. Jadi dia biasanya diakhiri baris tanwin. Tanwin ada 3, an, in, dan un. Oke, nah ini ada Miss buat gambar ya, Miss buat gambar isim ya. Isim itu apa nak? Iya, kata benda. Kata benda kalau dilihat dari segi maknanya ya, maknanya dia ada 2, yaitu ma'rifah dan nakirah. Nah, ma'rifah menunjukkan makna yang khusus, kemudian nakirah menunjukkan makna umum. Jadi apa-apa aja dia ma'rifah, dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang pertama namanya munada maksud, isim mausul, isim isyarah, isim domir, isim alam, idofah, dan alif lam. Jadi ini tidak kita pelajari, Isim isyarah ini sudah kita pelajari. Isim isyarah itu apa, Miss? Kata tunjuk. Kata tunjuk itu ada 2, untuk yang jauh dan untuk yang dekat. Untuk yang jauh pakai dzalika dan tilka, untuk yang dekat pakai hadza dan hadhihi. Jadi kalau ada kata dalam bahasa Arab, dia ada kata tunjuknya, misalnya hadzal baitu. Ya, hadzal baitu, rumah ini, berarti dia masuk ke isim ma'rifah ya nah, atau sudah khusus. Atau masjid itu, atau itu masjid, dzalikal masjidu, itu masjid. Atau itu sekolah, tilkal madrasatu. Ya nak, paham ya. Kemudian domir. Nah, domir juga udah kita pelajari, namun yang kita pelajari ada 6. Apa aja dia? Huwa, hiya, anta, anti, ana, dan nahnu. Nah, jadi itu termasuk isim ma'rifah. Kemudian isim alam. Isim alam udah kita bahas di kelas 4. Isim alam ini adalah nama orang. Ya nak, nama orang. Contohnya ada Salwa, ada Zaidan, ada Caca, ada Zaki, ada Sultan, ada Nabil, dan lain sebagainya ya nak. Oke, itu isim alam. Kenapa? Nama orang, dan itu sudah khusus ya nak, jadi ma'rifah. Nah, idofah ini tidak kita pelajari, kemudian alif lam baru kita bahas ya nak. Barusan kita bahas ya, beralif lam. Nah, biar lebih paham lagi, nih ada gambarnya nih Miss tampilkan. Yang pertama itu pengertian isim ma'rifah ya nak. Definisi atau artinya adalah isim ma'rifah adalah isim yang sudah teridentifikasi, artinya sudah diketahui. Ciri-cirinya ada, yang pertama beralif lam, yang kedua nama negara atau nama kota, kemudian pronomina atau kata ganti, inilah dia dhamir ya. Kemudian nama orang, kemudian merupakan mudhof, ini belum kita pelajari ya. Oke, yang udah kakak tahu ada 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian pengertian isim nakiro, artinya adalah isim nakiro adalah isim yang belum teridentifikasi, artinya belum diketahui ciri-cirinya selain daripada ciri-ciri isim ma'rifah. Biasanya ditandai dengan tanwin akhirnya. Berarti dia bukan nama negara atau nama kota, bukan kata ganti, bukan nama orang ya nak. Dan biasanya atau ciri-cirinya dia berakhiran baris tanwin. Oke, contoh isim nakiro dan isim ma'rifah dalam surah Al-Ikhlas. Ya, sebelum kita cari contohnya, kita baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke kakak dan abang, mari kita sama-sama mencari mana isim nakiro dan isim ma'rifahnya ya nak. Oke, kul. Nah, kul ini dia tidak termasuk ya nak, karena dia adalah kata kerja. Oke, kemudian huwallah. Nah, ada domir dan beralif lam, berarti ini adalah isim ma'rifah. Mis buat im ya, isim ma'rifah. Kemudian ahadun bertamar buto lagi, bertanwin akhirnya, berarti dia adalah isim nakiro. Mis buat in ya, in. Nah, kemudian Allah beralif lam, maka dia adalah isim ma'rifah. As-somadu dia beralif lam, berarti dia isim ma'rifah. Kemudian lam yalid, ini dia tidak termasuk karena dia ini fi'il atau kata kerja. Walam yulad, ini pun tidak termasuk karena dia adalah kata kerja. Kemudian walam yakullahu, ini juga tidak masuk dalam pembahasan kita. Kemudian kufuwan ini masuk ke isim nakiro ya nak, atau dia ditandai dengan adanya tanwin. Oke kakak dan abang, paham ya? Nah, tugas kakak dan abang, silakan kakak dan abang tandai di dalam surah At-Tin ini mana isim ma'rifah dan mana isim nakiro ya nak. Ya, Miss bantu ya yang ayat pertama misalnya. Wattini wazzaitun. Nah, wattini adalah isim ma'rifah, ini juga isim ma'rifah. Oke kakak dan abang, silakan kakak dan abang teruskan dari ayat kedua sampai ayat kelima ya. Ayat kedua ini enggak ya ini kata kerja. Mis tandai aja nih ya mana yang kata kerja ya nak. Ini juga enggak ya nak, ini kata kerja. Ini juga kata kerja. Kemudian ini juga enggak, kemudian ini juga enggak perlu. Ini juga. Ini juga. Kemudian ini juga. Oke, yang udah Miss tandai warna merah itu nggak usah dicari ya nak. Silakan ditandai yang selain daripada Miss tandai. Oke, Miss boleh langsung Ai tandai di sini aja boleh. Miss Ai boleh tulis boleh ya nak. Silakan dikerjakan tugasnya, dan kalau misalkan ada yang nggak paham boleh langsung ditanya ya nak. Nah, Miss rasa sekianlah pembelajaran kita hari ini, dan insya Allah akan kita lanjutkan minggu yang akan datang ya nak. Dan tetap semangat, kalau misalkan ada pembelajaran yang tidak paham, jangan malu dan jangan sungkan, langsung ditanya ke Miss Umi ya nak, di nomor WA Miss Umi. Oke kakak dan abang, hayya nakhtafi darsana bi qiraati hamdalah. Marilah kita mengakhiri pembelajaran kita dengan memuaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Terima kasih atas perhatiannya. Ila liqa, sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.